soal kitabah atau keterampilan menulis. Maharoh kitabah merupakan salah satu dari 4 keterampilan bahasa. Kitabah atau menulis berarti melakukan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan tulis menulis. Maharoh kitabah merupakan maharoh yang terakhir setelah mendengar, berbicara, membaca, kemudian berulang menulis. Dalam menulis menggunakan bahasa Arab, terkadang kita juga membutuhkan kalimat yang bisa menguatkan supaya bisa meyakinkan orang lain. Di sini ada lagi media pembelajaran tentang nama media pembelajaran yang satu. Nama media ini ular tangga fi madrasah karena terinspirasi dari permainan ular tangga. Posisinya kayak mau Satu, nama media pembelajaran. Nama media ini adalah ular tangga fi madrasah karena terinspirasi dari permainan ular tangga. Fi madrasah digunakan karena tema yang diambil yaitu mufradat dalam sekolah. Bahan dan alat pembuatannya yaitu 1. Kardus, 2. Kertas asturo 4 warna berbeda, hijau, hitam, biru, dan merah. Yang ketiga, alat perekat, lem, solasi atau lakban. Yang keempat, garis, gunting, sapu lidi, kertas putih atau buku. Yang ke-8, amplop 4 amplop, alat tulis, pensil, pulpen, spidol, dan penghapus. Yang ke-10, tutup botol 4. Yang ke-11, kertas putih polos atau kalender atau kertas HPS. Cara membuat media. Media ini terdiri dari papan ular tangga, pion, dadu, dan papan petunjuk. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam membuatnya. Papan ular tangga. 1. Siapkan kardus ukuran 60 x 50 cm. Yang kedua, lapisi kardus dengan kertas tipis putih untuk mengcover. Yang ketiga, potonglah asturo ukuran 10 x 10 cm dengan masing jumlah yang berbeda. Yang keempat, jumlah asturo merah sama dengan 8, biru 7, hijau 8, dan hitam 7. Yang kelima, tempelkan masing-masing kertas berurutan pada kardus secara zigzag. Yang keenam, berilah gambar ular, tangga, dan angka. Yang ketujuh, pada awal dan akhir kertas diberikan tantangan terbuka sebagai bentuk semangat. Yang ke-8, gunakan lakban untuk merapikan. Selanjutnya untuk membuat pion yaitu siapkan tutup botol 4 buah, lubangi tengahnya dengan paku, masukkan lidi pada lubang tengah botol, siapkan kertas putih, potong memanjang, pilih kertas pada lidi, gunakan lem agar kertas menempel pada lidi, buatlah identitas seperti bendera dengan bentuk persegi ukuran 3 x 3 cm dengan berbeda warna. Yang keenam, tempelkan pada atas lidi menggunakan lem. Cara membuat dadu. Siapkan strip atau penghapus yang berbentuk kotak, potong strip penghapus agar lebar dan panjang sama ukurannya. Gambarlah titik pada setiap sudut dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik. Yang D adalah papan petunjuk. Papan petunjuk berisi amplop permainan, peraturan, dan lembar jawaban. Berikut cara membuatnya. 1. Siapkan kardus ukuran disesuaikan, lapisi dengan lakban agar terlihat rapi. Siapkan 4 amplop, isikan setiap amplop dengan kertas asturo, ukuran amplop dengan berbeda warna. Yang ketiga, potong kertas putih membentuk persegi. Kemudian isi dengan soal. Jumlah soal pada kertas biru sama dengan 7, kertas merah 8, kertas hijau 8, dan hitam 7. Yang keempat, khusus kertas hitam dibuat 2 arah berlawanan. Penempatan pada amplopnya. Yang kelima, tuliskan little pada setiap amplop, kemudian pasang pada papan menggunakan solasi putih. Yang keenam, untuk membuat peraturan, siapkan kertas asturo hijau sekitar ukuran 20 x 15 cm. Yang ketujuh, tuliskan peraturan dalam kertas ini dengan spidol hitam. Yang kedelapan, tempelkan pada kertas menggunakan solasi putih. Yang kesembilan, lembar jawaban dibuat dengan kertas putih dan sobekan masing-masing warna karton. Yang ke-10, sobekan kertas tempatkan pada atas masing-masing kertas putih. Yang ke-11, tempelkan sobekan dan kertas putih pada papan menggunakan solasi putih. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Winarsi, NIM 221996 akan menjelaskan
penggunaan media dan prakteknya. Sebelumnya saya akan menampilkan atau mereview dari alat atau media yang bernama ular tangga fi madrasah ini. Nah, ular tangga fi madrasah ini memiliki beberapa komponen atau beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya papan ular tangga. Di sini dimulai dari angka 1 sebelah bawah, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angka 30. Di sini ada angkanya. Kemudian untuk awalan nomor 1 dan 30 itu ada pertanyaan atau soal yang bersifat terbuka, jadi bisa dilihat. Kemudian setiap kotak-kotak ini memiliki beberapa tangga atau ular. Nih. Baik. Ini digunakan untuk papan ya, seperti ini. Bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Oke. Kemudian ada yang namanya papan petunjuk. Papan petunjuk ini ada 3 bagian. Yang pertama ada amplop, ada peraturan, dan ada juga lembar jawaban. Baik, amplop ini disesuaikan dengan papan tadi, papan ular tangga tadi. Jika kita berhenti pada papan kotak warna biru, maka kita ambil satu warna biru. Jika hijau, merah, ataupun hitam, maka seperti itu. Nah, untuk yang peraturan dibacakan sebelum dimulainya suatu permainan ini atau permainan ular tangga ini. Dan untuk yang kertas ini ada begininya, itu untuk menulis jawaban dari si pemain tersebut. Misalkan saya mendapat ini, biru ini, maka saya harus menulis jawabannya di sini. Gitu. Kemudian ada yang namanya dadu. Baik, dadunya kecil. Nih, ini dibuat kotak ya. Nih, ada angka 1, tapi di sini bukan menggunakan angka, lebih tepatnya menggunakan titik. Titik nominalnya 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Jadi setiap sudut atau setiap sisi itu memiliki nilai yang berbeda-beda dari 1 sampai 6. Kemudian ini digunakan untuk menentukan berapa langkah kita maju. Misalkan ketika kita melempar dan keluar angka 4, yang paling atas itu 4, maka kita akan maju 4 langkah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pion. Sebenarnya pion ini kalau di ular tangga bentuknya masing-masing, ada yang kerucut, ada juga yang kayak lingkaran, yang masing-masing. Tapi kali ini saya menggunakan dari tutup botol bekas ya. Di sini kayak ada bendera, warnanya macam-macam. Ini disesuaikan dengan warna yang tadi ya. Nih. Ada 4. Pion ini digunakan atau diilustrasikan sebagai kita yang sedang bermain. Apabila dadu dilemparkan 4, maka yang berjalan ini bukan dadunya. Oke. Baik, saya akan langsung mempraktekkan cara bermainnya. Sebelumnya, siapkan dulu pensil sebagai alat untuk menulis jawaban. Kemudian, saya akan membacakan peraturannya. Yang pertama, untuk menentukan urutan main, gunakan cara suit atau home pimpa. Baik,
setelah saya hobi padan sweet dengan teman saya dan saya menang. Kemudian yang menang itu main dulu kemudian pilih pion. Main dulu dan pilih pion. Saya milih warna merah ya guys. Oke. Yang kedua, gunakan dadu untuk menjalankan pion. Berapa ya? Tak lempar dadunya. Oh, angka 3. Berarti saya main 1, 2, 3. Baik ya. Nah, setelah itu berarti kan teman saya melemparkan dadu ya. Berapa? Misalkan 1 atau 2 saja. Misal 2 gitu. Teman saya menunggu giliran. Kemudian yang ketiga ya, apabila menemukan sebuah tangga, silakan naik sesuai arah tangga tersebut. Misalkan saya mendapat angka 8. Setelah beberapa main saya mendapat angka 8, maka saya menemukan tangga ya. Saya harus naik. Seperti itu. Kemudian apabila menemukan ekor ular, silakan turun sampai kepala ular. Nah, namun apabila kita menemukan ekor ular seperti ini, misalkan teman saya yang mendapatkan ekor ular, maka dia harus turun. Kemudian yang kelima, apabila pion berhenti pada papan warna biru, maka ambil kertas yang di amplop biru. Hal ini berlaku pada warna lain. Sesuaikan warnanya. Ini kan teman saya berhenti pada pion warna biru, pada kotak warna biru, berarti teman saya harus mengambil amplop warna biru, yakni susun huruf. Oke, dibuka pertanyaannya ya. Susunlah huruf di bawah ini agar menjadi mufrodat yang artinya kelas. Shot, fa, la. Tuliskan jawabanmu di kertas. Maksudnya di kertas ini. Ingat ya, ini warna biru maka harus ke biru. Dituliskan. Berarti fa, sin sama lam. Kelas. Oh iya, saya tahu. Saya akan menuliskannya. Faslun. Misalkan jawaban saya benar, berarti diberi tepuk tangan. Namun apabila jawaban saya salah, maka dianggap salah saja, seperti itu. Kemudian poin yang keenam, khusus pada papan warna hitam, silakan ambil satu kertas pada amplop hitam. Boleh truth atau order. Truth atau dare maksudnya ya, order. Sebenarnya memang aturannya pada hijau, merah, dan biru itu semuanya sama seperti biru tadi, disesuaikan dengan kita itu mendapat papan yang sebelah mana, kayak gitu. Kemudian pada bagian yang hitam, misalkan saya mendapatkan warna hitam. Nah, hitam di sini ada 2, truth or dare. Saya memilih misalnya truth. Pilihlah salah satu saja. Oke. Jawabannya apa? Oh, ada pertanyaan. Truth itu pertanyaan ya. Untuk dare itu tantangan. Oh, Mas Muk. Dia tanya nama saya, maka saya harus menjawab. Ingat ya, ini warna hitam ya di sini. Di sini. Mas Muk. Dia tanya nama saya, berarti saya harus menjawab. Ismi Ayu. Seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya. Apabila dapat menjawab pertanyaan dengan benar, silakan maju 2 langkah. Kan benar nama saya Ayu, berarti saya harus maju 2 langkah. Nah, 1, 2. Apabila tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, silakan mundur 1 langkah. Lah, itu untuk poin yang salah. Jika
Jika tadi saya menjawabnya itu salah, maka saya harus mundur satu langkah. Seperti itu. Untuk juara 1 itu mendapat nilai 90, juara 2 85, juara 3 80, dan juara 4 itu 75. Hal ini disesuaikan berdasarkan siapa yang lebih cepat masuk ke finish. Seperti itu. Baik, mari kita bermain ular tangga Vimadrosa ini secara singkat ya guys. Oke, kita lempar dadu 5 ya. Berarti harus maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Warna hijau. Wah, harus melengkapi jumlah. Ambil 1 ya. Apa ya? Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ana titik-titik fastly. Tuliskan jawabanmu di kertas. Berarti ini kan warna hijau di sini ya. Ini kita tulis. Ana, oh saya tahu jawabannya. Nah, jawabannya V. Anna feel fastly. Anna feel fastly. Nah, setelah itu jawabannya disimpan, jangan ditaruh situ lagi. Oke. Ini dinilai oleh guru saja. Oke. Kemudian giliran. Nah, untuk penilaian ini jika menurut guru benar, maka saya harus maju 2 langkah, 1, 2. Tapi jika menurut guru itu salah, maka saya harus mundur 1 langkah. Seperti itu. Ternyata jawaban saya benar, maka saya maju 2 langkah, 1, 2. Kemudian giliran teman saya. Wah, ada 2 langkah. Berarti dia maju 1, 2. Nah, berarti dia ambil warna merah, mengurutkan mufrodat. Urutkan mufrodat di bawah ini agar menjadi jumlah, maka dia harus mengurutkan jumlah tersebut. Jika salah, dia harus mundur 1 langkah. Jika benar, dia harus maju 2 langkah. Seperti itu ya. Jika ada pemain yang mendapatkan tangga, maka harus naik. Namun, apabila ada pemain yang mendapatkan ekor ular, maka dia harus turun. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang warna hitam, misal saya mendapatkan hitam, maka saya boleh memilih truth or dare. Truth or dare. Misal saya pilih dare. Dare itu tantangan, ya. Truth itu pertanyaan. Misal saya memilih dare, siapa namamu? Nah, berarti saya harus menjelaskan nama saya dan identitas saya pada kolom ini yang warna hitam. Seperti itu ya. Metode ID. 1. Analis. Kegiatan pada tahap ini yaitu menganalisis perlunya pembagian model atau metode pelajaran baru. Tujuan analis untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pengembangan media pembelajaran bahasa Arab, kemahiran menulis, atau maharah kitabah. Yang kedua, desain. Kegiatan desain yaitu kegiatan merancang atau perencanaan. Maksudnya merancang media mulai dari tujuan belajar media itu yaitu mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab, maharah kitabah. Yang ketiga, development atau pengembangan dilakukan setelah media sudah jadi. Yang keempat, implement pada tahap ini sementara dilakukan menggunakan ilustrasi dan penjelasan pada video karena perkuliahan masih menggunakan sistem daring. Yang kelima, evaluate dilakukan dengan memberikan kuesioner pada dosen dan mahasiswa sebelum digunakan langsung untuk mengajar sebagai bentuk akhir media ini. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.